Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada saat ini berlangsung di dalam pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karenanya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Amin. Jemaat Tuhan, kekuatan dan ketenangan dalam hidup kita datang dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita rasakan hadirat-Nya. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saudara, hidup di dalam hadirat Tuhan berarti kita hidup di dalam rencana-Nya. Dan kita imani bahwa setiap rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik bagi kita. Mari kita imani kembali pujian kita, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku
harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tuhan, inilah hidup kami. Biarlah Engkau pakai menjadi sarana bagi kemuliaan-Mu. Oleh karena itu pada saat ini kami bertelut di hadapan-Mu, mempersembahkan seluruh keberadaan hidup kami. Oleh karena itu, hadirlah di tengah-tengah peribadahan kami pada saat ini. Berkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Sehingga melalui ibadah ini, kami boleh menikmati relasi dan hubungan kami dengan Engkau yang membawa kekuatan dan penghiburan atas kehidupan kami. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa di dalam hidup kami belum sepenuhnya mewujud nyatakan apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi kehendak dan firman-Mu. Masih banyak dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami, bersihkan kami dari setiap kesalahan kami, sehingga kami layak Engkau sebut menjadi anak-anak Allah. Inilah doa, ucapan syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, jika Roh Tuhan ada dalam kita, maka kita ada dalam anugerah-Nya, dan hidup kita akan memuliakan-Nya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh
Saudaraku, menyerahkan hidup kepada Tuhan berarti menyerahkan diri kepada jamahan Tuhan yang membawa pemulihan. Kita akan imani kembali pujian kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hati, Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. buka hati, Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Tuhan, biarlah Roh-Mu mengambil alih atas setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami senantiasa ada di dalam rencana dan di dalam kehendak-Mu. Oleh karena itu, ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau urapi kami, sehingga firman yang akan kami dengarkan menjadi sumber kekuatan dan terang atas kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, yang akan mewartakan firman-Mu, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang diwartakan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkata-katalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Firman Tuhan di dalam ibadah kita pada saat ini akan bersama kita baca dari Injil Matius pasal 22. Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya.
Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman yang kita renungkan dalam ibadah kita saat ini adalah mendengarkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berita pada hari ini yang disiarkan di berbagai stasiun televisi adalah tentang demo yang terjadi di berbagai tempat. Terkhusus di ibu kota Jakarta, demo para pekerja perusahaan dilakukan dengan besar-besaran. Mereka berdemo untuk berharap supaya aspirasi mereka didengarkan oleh pemerintah. Lalu apakah aspirasi para pendemo akan didengarkan atau akan direspon oleh pemerintah? Saudara-saudara, tentunya mensikapi adanya hal ini, pemerintah diharapkan bisa merespon dan mengambil sikap yang bijak untuk kebaikan bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dalam bacaan kita pada saat ini juga berbicara tentang respon orang saat mendengar dan saat diundang untuk datang ke pesta perjamuan kawin. Perkawinan adalah salah satu pesta yang sangat penting di dalam tradisi Timur. Bahkan pesta pada saat itu bisa dilakukan berhari-hari dan bisa sampai 7 hari. Sehingga bukanlah pesta yang kecil, tetapi pesta yang begitu besar dan meriah. Semuanya sudah disediakan, hidangan dan minuman yang istimewa sudah siap. Persoalannya adalah para tamu yang sudah mendengar dan mereka sudah diundang tidak mau datang. Mereka tidak memberi respon. Mereka lebih mementingkan urusan mereka sendiri daripada memenuhi undangan dari sang raja. Sehingga mereka yang tidak mau datang, tentu mereka tidak bisa merasakan kebahagiaan, tidak bisa menikmati hidangan istimewa yang sudah tersedia. Sehingga akhirnya sang tuan meminta utusannya untuk mengundang siapa saja yang mau datang. Dan akhirnya banyak orang yang mendengar adanya pesta besar itu. Mereka segera merespon dan mereka mau datang di acara itu untuk ikut merasakan kebahagiaan bersama dengan sang raja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat masa kecil anak saya. Kira-kira umur 3 atau 4 tahun. Dan saat ini nampak sudah dewasa. Dan juga ngiringi ibadah saat ini. Selalu saya perhatikan, kalau ibunya pulang kerja sekitar pukul 2 siang. Padahal dia sedang tidur. Tapi begitu telinganya mendengar suara motor ibunya, langsung dia bangun, turun dari tempat tidur, berlari ingin segera bertemu dengan ibunya. Jadi kalau orang Jawa menyebut dengan istilah tengen atau respon cepat dalam mendengar. Terlebih itu adalah pribadi yang dirasakan begitu dekat dengannya. Nah, bagaimana respon kita sebagai pribadi, juga respon kita sebagai keluarga Kristen saat menghadapi keprihatinan pada saat ini? Wabah dan berbagai macam kesulitan yang lain masih dihadapi. Melalui firman pada saat ini kita diajak, sekalipun kita mendengar berbagai hal yang menimbulkan keprihatinan, tetapi mari di tengah kondisi seperti ini kita juga cepat merespon,
cepat untuk mendengarkan suara dari Tuhan. Karena di dalam suara Tuhan itulah ada satu pengharapan, ada satu kekuatan dan penghiburan. Oleh karena itu kita diajak untuk membangun mezbah keluarga, di mana setiap keluarga Kristen diajak untuk tidak henti-hentinya membangun suatu hadirat Tuhan melalui persekutuan keluarga. Karena disitulah kita akan beroleh ketenangan, beroleh kedamaian bersama dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam minggu ini kita juga menerima undangan Tuhan untuk menerima perjamuan kudus, di mana Kristus sudah membuktikan kasih, membuktikan kemurahannya dengan berkorban di atas kayu salib, menyerahkan tubuh dan darahnya, sehingga kita beroleh pertolongan, kita beroleh pengampunan. Oleh karena itu, mari kita terus hidup di dalam cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kenal dan kami sapa Engkau di dalam Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang menguatkan kami dan meneguhkan kami untuk kami terus mendengar suara Tuhan. Karena ketika kami senantiasa mendengarkan suara Tuhan, maka kami hidup di dalam kekuatan, kami hidup di dalam kedamaian, sukacita, dan pengharapan. Oleh karena itu Tuhan mampukan kami untuk senantiasa membangun relasi, membangun hubungan, baik pribadi lepas pribadi, demikian juga keluarga kami, untuk terus tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, sehingga kami akan mampu melewati berbagai persoalan, keprihatinan dan pergumulan yang terjadi saat ini di dalam kasih, kemurahan dan pertolongan Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu yang sedang sakit. Kiranya Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, menjamah saudara-saudara kami, mengangkat sakit penyakitnya, memulihkan dan menyembuhkan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi persoalan dan pergumulan hidup. Tuhan akan kuatkan imannya, Tuhan akan berikan jalan keluar, sehingga saudara-saudara kami mampu untuk melewati berbagai pergumulan, persoalan yang terjadi di dalam kasih karunia Tuhan. Kami juga menyerahkan para sesepuh kami. Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesehatan. Kasih Tuhan nyata melalui perhatian dan pelayanan yang diberikan oleh keluarga. Anak-anak kami yang masih kecil, anak-anak kami yang bersekolah, anak-anak kami yang berupaya untuk meraih cita-citanya, mendapatkan pekerjaan yang baik, mendambakan jodoh. Engkau tolong anak-anak kami. Kami serahkan setiap pengharapan anak-anak kami di dalam kemurahan Tuhan. Kami juga mohonkan berkat untuk setiap keluarga. Kiranya Tuhan akan mampukan setiap keluarga hidup di dalam cinta kasih-Mu, keluarga hidup di dalam damai sejahtera-Mu, dan tetap bersinar di tengah kehidupan mereka, menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Dan Kau akan berkati setiap pekerjaan keluarga, sehingga setiap keluarga akan tercukupi atas setiap kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan, kami menyerahkan setiap tugas pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Kau akan berkati sehingga menjadi sarana untuk menguatkan iman percaya kami. Terlebih di minggu ini Tuhan, kami akan menerima sakramen perjamuan. Engkau sendiri yang akan menyiapkan hati hidup kami, sehingga kami boleh menerima perjamuan kudus-Mu di dalam sukacita Tuhan, membawa kekuatan dan pengharapan yang baru atas hidup kami, bahwa Engkaulah juru selamat kami, menolong kami, memelihara
Tuhan, kami menyerahkan bangsa negara kami di dalam setiap kondisi dan pergumulan yang terjadi saat ini. Kiranya Engkau sendiri yang campur tangan, sehingga setiap persoalan pergumulan yang terjadi boleh diselesaikan dengan baik. Demikian juga ketika bangsa negara ini masih menghadapi adanya wabah yang di mana-mana masih terus menyebar. Kiranya Engkau akan tolong bangsa kami. Engkau akan pulihkan bangsa kami dari penderitaan pada saat ini. Tuhan, inilah doa, permohonan, seruan kami. Kami percaya Engkau dengarkan. Dan kami akan akhiri ibadah kami. Kiranya Engkau sendiri yang senantiasa menaungi kami di dalam kuat kuasa dan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, jika kita tetap mampu berdiri dan tegar sampai hari ini, tentu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi itu semua karena Tuhan. Saudaraku, cinta kasih Tuhan begitu besar di dalam hidup kita, sehingga kita diajak untuk melanjutkan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kebersamaan kita, di tengah keluarga, di tengah jemaat, dan dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan pujikan kembali pujian kita. Hari ini adalah lembaran baru bagi kita. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cinta-Mu. Inilah diriku dengan melodi untuk-Mu. Dan bila aku berdiri
semua karena cinta tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Tuhan. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari kita kuatkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, senantiasa mendengarkan Tuhan di dalam semua kondisi dan keadaan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.